Kalau ngomongin era keemasan smartphone Android di awal 2010-an, nama Samsung Galaxy Grand itu nggak bisa dilewatin guys. Ini bukan cuma HP biasa, tapi salah satu device yang bikin banyak orang ngerasain sensasi, wah layarnya gede banget, tanpa harus bayar semahal seri flagship. Mari kita nostalgia dulu guys. Dirilis pertama kali akhir 2012 dan mulai ramai di pasaran sepanjang 2013, Samsung Galaxy Grand datang di momen yang pas banget. Waktu itu, orang lagi haus upgrade dari feature phone atau Android layar kecil ke sesuatu yang lebih lega dan modern. Di masa itu, layar 5 inci udah kayak level sultan guys. Kebanyakan smartphone masih main di 3,5 sampai 4 inci. Tiba-tiba Samsung Galaxy Grand muncul dengan layar 5 inci TFT LCD, resolusi 480 x 800 pixel. Memang kalau dilihat dari kacamata sekarang, resolusinya standar banget, tapi di tahun 2013, layar segitu udah terasa luas dan nyaman guys. Buat nonton YouTube, scroll Facebook, BBM, Twitter, atau sekedar browsing. Ini salah satu alasan kenapa banyak orang langsung jatuh hati sama Galaxy Grand. Dari sisi desain, Samsung Galaxy Grand punya look yang mirip dengan seri flagship Samsung saat itu, terutama seri Galaxy S3. Bentuknya membulat, warna dominan putih glossy dengan tombol home fisik khas Samsung di tengah. Buat banyak orang ini penting karena walaupun harganya lebih terjangkau, orang-orang pengen tampilannya tetap terasa kelas atas. Jadi ada rasa bangga gitu pas waktu dipakai nongkrong atau dipamerin ke temen. Masuk ke spesifikasi, Galaxy Grand dibekali prosesor dual-core 1,2 GHz, RAM 1 GB, dan memori internal 8 GB yang bisa ditambah microSD sampai 64 GB. Di zaman sekarang angka itu kelihatan kecil, tapi waktu itu ini udah cukup banget buat multitasking ringan, main game casual, dan buka banyak aplikasi sosial media. Sistem operasinya pakai Android 4.1.2 Jelly Bean dengan tampilan khas Samsung. Kayaknya udah banyak yang tahu Android Jelly Bean itu terkenal smooth banget di masanya karena punya fitur Project Butter yang bikin animasi lebih halus dibanding versi Android sebelumnya. Yang bikin Galaxy Grand terasa spesial bukan cuma spek, tapi fitur-fiturnya. Salah satu fitur unggulannya adalah multi-window. Bayangin, di tahun 2013 kita bisa buka dua aplikasi sekaligus dalam satu layar. Misalnya nonton video sambil chat BBM gitu. Itu rasanya futuristik banget waktu itu guys ya. Fitur ini biasanya cuma ada di HP mahal, tapi Galaxy Grand berhasil bawa pengalaman itu ke kelas menengah. Kamera belakangnya 8 megapiksel dengan kemampuan rekam video 1080p. Hasil fotonya di kondisi terang cukup tajam dan layak banget buat diupload ke sosial media. Kamera depannya 2 megapiksel sudah lumayan buat selfie zaman itu dan bisa video call. Baterainya 2100 mAh dan bisa dilepas. Ini poin penting yang sekarang malah jadi nostalgia ya. Dulu kalau baterai drop tinggal beli baterai cadangan, tinggal copot ganti beres deh. Nggak perlu power bank segede batu bata kayak sekarang. Dan daya tahannya untuk pemakaian normal sehari-hari masih cukup aman. Salah satu varian yang paling populer adalah Galaxy Grand Duos dengan kode GTI 9082. Versi ini udah mendukung dual SIM. Di negara seperti Indonesia dan India, ini fitur yang sangat penting ya. Banyak orang pakai dua nomor sekaligus, satu untuk keluarga, satu untuk kerja atau paket internet. Galaxy Grand jadi solusi praktis tanpa harus bawa dua HP. Soal harga, waktu awal rilis di Eropa dibanderol sekitar 246 euro. Di Indonesia sendiri harganya ada di kisaran 3 jutaan saat awal masuk pasar. Untuk ukuran 2013, ini termasuk kelas menengah, tapi dengan layar 5 inci dan fitur lengkap, value-nya terasa banget guys. Banyak orang merasa ini pembelian yang masuk akal yang gak bikin nyesel. Kalau ngomongin asal-usulnya, Galaxy Grand lahir di masa Samsung lagi agresif banget menguasai pasar Android global. Setelah sukses besar dengan Galaxy S3, Samsung sadar nggak semua orang mampu beli flagship, maka mereka bikin Galaxy Grand ini yang tetap terasa premium tapi lebih terjangkau. Samsung Galaxy Grand jadi jembatan antara seri Galaxy S dan seri kelas bawah seperti Galaxy Young. Ini strategi yang cerdas banget karena bikin Samsung bisa menguasai hampir semua segmen harga. Setelah sukses dengan generasi pertama, Samsung lanjut dengan Samsung Galaxy Grand 2 yang rilis akhir 2013. Di versi ini, layarnya naik jadi 5,25 inci dengan resolusi HD 720p, RAM 1,5 GB, prosesor quad-core Snapdragon 400, dan baterai 2600 mAh. Upgrade-nya terasa signifikan banget dan makin memperkuat posisi seri Grand di pasar mid-range. Setelah itu lahir juga varian seperti Galaxy Grand Neo dan Grand Prime yang makin
menyempurnakan konsep HP layar besar, harga bersahabat. Untuk urusan penjualan, Samsung memang nggak pernah secara detail mengumumkan angka resmi berapa penjualan Galaxy Grand, tapi secara umum di periode 2013 sampai 2014, Samsung adalah vendor smartphone nomor 1 di dunia berdasarkan pengiriman unit secara global. Seri Galaxy Grand berkontribusi besar di pasar Asia, terutama India dan Asia Tenggara, karena kombinasi layar besar dan dual SIM tadi. Di banyak toko offline, Galaxy Grand termasuk salah satu yang paling sering direkomendasikan. Pengaruhnya ke merek Samsung juga besar banget. Galaxy Grand membantu memperkuat citra Samsung sebagai brand yang bukan cuma jago bikin flagship, tapi juga ngerti kebutuhan pasar menengah. Strategi ini akhirnya berkembang jadi seri Galaxy J dan Galaxy A yang sangat sukses beberapa tahun setelahnya. Bisa dibilang Galaxy Grand adalah salah satu fondasi penting buat dominasi Samsung di pasar mid-range. Kalau soal game, Galaxy Grand di masanya sudah cukup buat main judul populer seperti Subway Surfer, Temple Run 2, Angry Birds, Candy Crush Saga, sampai Asphalt 8 dengan settingan standar. Buat anak sekolah atau mahasiswa waktu itu, ini sudah lebih dari cukup. Main game sambil denger musik, chat BBM, dan buka Facebook, semua masih bisa jalan. Alasan kenapa Galaxy Grand disukai banyak orang itu simple, layarnya besar dan bikin puas, brandnya terpercaya, fiturnya terasa mewah, untuk kelasnya ada dual SIM juga. Performanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, harganya juga masuk akal. Kombinasi ini bikin orang merasa dapat banyak tanpa harus keluar uang terlalu dalam. Dan itu yang bikin Galaxy Grand spesial, bukan cuma soal spek tapi soal momen. Galaxy Grand ini hadir di waktu yang tepat dengan fitur yang tepat dan juga harga yang tepat. HP ini jadi pintu masuk banyak orang ke dunia smartphone modern. Gimana guys, ada yang pernah punya Samsung Galaxy Grand? Silahkan tulis pengalaman kalian di